memberkati kita? Tuhan Yesus. Mental dong langsung mental. Gereja dengan umat Islam, namun rencana keselamatan juga merangkum mereka. Mampus loh. Sulaiman yang mengatakan bahwa semua akan mualaf ya, misalnya Richard Lee, Bobon, nanti Densu, nanti Hotman Paris, Ahok juga kan yang namanya. Dendam kesumat loh. Lihat nih apa yang dia tampilin. Donditan. Emang di real dendam kesumat. Diajak debat kagak pernah mau. Sok keren di komalnya sendiri. Hah? Gue gebuk palek lo. Sok keren boleh, tapi terima dong. Tadi lu bilang nggak kompeten si. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kembali lagi bersama Almantic Reaction. Huhuy, masa sih? Ya iya dong, kami kanan kita kembali bersama Almantic Reaction. Hari ini kita akan membahas tentang Andre Tunggal terhadap semua statementnya. Mari kita saksikan kepanasan daripada Andre Tunggal, karena yang ada di sini itu ada Ustadz Felix, ada Bintang Emon, ada Raymond, dan ada seorang oknum Kristen yang belum kunjung mu'alaf ya guys ya. Nah, kita doakan semoga di dalam perbincangan ini, semoga dia mendapati satu buah pikir hingga kemudian dia bisa menemukan kebenaran. Oke, tanpa kita perpanjang, mari kita saksikan videonya, let's go. Buka dengan Assalamualaikum. Ini udah mulai. Ya, buka dengan Assalamualaikum. Wow. Ya, Ya, shalom, berarti shalom, shalom. ya udah Shalom, damai sejahtera menyertai kalian. Oke, terus Siapa yang memberkati kita? Tuhan Yesus. mental dong langsung mental. Beda protes. Nah, langsung mental ini. langsung mental ini nyari kebenaran apa pembenaran nih? Apa gimana nih? Aduh, adek. Adek cakep loh dek ya, diciptain sama Tuhan dengan bentuk fisik yang sempurna. Ayolah, sempurnakan otak bisa ya. Oke, mari kita akan lanjutkan. Adek harus ingat loh, kalau Tuhan Yesus itu tidak memerintahkan kalian menyembahnya. Akan tetapi ada orang di dalam rapat konsili yang berpendapat bahwa Yesus harus disembah. Adekku, itu yang adekku harus tahu ya adekku ya. Nah, dimana bedain Tuhan sama pemilihan gubernur? Ada pilkada tuh, kagak ada Tuhan dipilih. Nah, coba adik teliti sejarahnya dulu tuh, gimana Yesus jadi Tuhan. Nah, di era awal-awal tidak dituhankan. Akan tapi di era selanjutnya di masa konsili duduk pilkada tuh. Nah, pas duduk pilkada lah terpilih jadi Tuhan dia. Itu yang sebenarnya adik harus tahu adikku. Ya adikku ya. Oke, tanpa kita perpanjang, kita lanjutin. Shalom, damai sejahtera menyertai kalian. Oke, terus Siapa yang memberkati kita? Tuhan Yesus. mental dong langsung mental. Beda protektornya beda. Bagus. Tuhan Yesus sayang semua umat kok. Iya. Gimana umat? Untuk satu waktu oke, teguh imannya mantap, tapi iman ditinjau-tinjau dulu adikku sayang tercinta. Ya, jangan sampai salah beriman adikku. Itu yang bikin bahaya ya adik ya. Oke, Islam juga. Itu kan berarti gini misalnya yang bener tuh Kristen, kita tetap masuk surga. ya, domba tersesat kan kalian. Oh, domba tersesat tuh tetap masuk surga. Jangan dikali mulu. Ayo. Ditantang lo akhirnya lo. tapi guys, bener juga ada satu hal yang menarik. Pertama, saat kita meninjau daripada penyaliban. Penyaliban itu menebus dosa Kristen, atau dalam versi mereka menebus dosa manusia. Menebus dosa manusia dong, sesuai keimanan mereka bahwa menebus dosa manusia. Kita manusia bukan manusia, berarti ditebus nggak? Ditebus dong. Nah, itu dalam versi kekristenan. Yang hebatnya teman-teman, yang luar biasanya teman-teman, bahwa hal tersebut ada di dalam rapat gereja. Maksudnya gimana? Ada di dalam rapat gereja, Bang Daman. Bahwa di dalam katekismus gereja Katolik.
Apa yang diyakini oleh mereka? Bahwa keselamatan itu mencakupi umat muslim sekalipun tidak menyembah Yesus. Nah, ini yang sebenarnya bikin bahaya. Bikin bahaya kenapa Bang Daman? Bahayanya kalau seandainya ini nauzubillah dan nggak mungkin terjadi ini, kagak ada yang namanya Tuhan itu manusia, kagak ada. Akan tetapi sistem pikirnya gini. Kalau seandainya Kristen yang benar, kita ditebus karena kita manusia. Karena landasan awal penebusan karena penebusan umat manusia. Nah, berarti kita selamat nggak? Ya selamat dong. Kagak mungkin kita kagak selamat, ya kan? Nah, di dalam rapat gereja juga menyemat hal ini, teman-teman. Maksudnya gimana nih? Ini kita baca. Nih, di dalam keyakinan Katolik mengatakan dalam katekismus ya 841 hubungan gereja dengan umat Islam. Namun rencana keselamatan juga merangkum mereka yang mengakui Sang Pencipta. Di antara mereka terdapat kaum muslimin yang menyatakan bahwa berpegang pada iman Abraham dan bersama kita bersujud menyembah Allah yang tunggal dan maha rahim. Tuhan lu tritunggal ya. Kagak usah nyamain lo ya. Nggak usah sosok satu deh. Kalau tiga, apalagi sekarang lagi gempar-gemparnya 3 Tuhan 2 Kristus ya. Itu yang lagi topik perbincangan hangat di kalangan debat lintas agama. 2 Kristus siapa itu? Itulah 2 Kristus yang lagi menjadi perbincangan hangat selama ini ya di dalam dunia debat. Nah, yang akan menghakimi manusia pada hari kiamat. Nah, di dalam data ini apa yang harus kita jabarkan kepada kalian semua? Yang harus kita jabarkan kepada kalian semua dan kepada si Andri Tangtung Tang Tarangtung. Nah, yang harus kita gebukin nih. Yang harus kita jabarkan kepada mereka tuh sesuai pemahaman gereja Katolik, lebih mula-mula daripada Protestan. Gereja mula-mula yang lebih awal daripada Protestan meyakini bahwa keselamatan juga mencakup seluruh umat manusia termasuk yang muslim. Nah, jadi sistem pikirnya andaikan Yesus itu Tuhan yang benar, selamat dong kita. Misalnya nih, kita ketemu sama Yesus nih. Ya, kita ketemu sama Yesus. Daman, iya paman. Kenapa lu kagak nyembah gua? Pertama dalam kitab lu kagak bilang kalau lu Tuhan, ya kan? Jadi siapa yang salah nih? Siapa yang salah di balik ini semua? Apakah aku yang salah atau diri kamu yang tidak memberitahukan bahwa diri kamu Tuhan? Kan nggak mungkin aku tebak-tebakan. Kan nggak mungkin di era awal Yesus adalah Tuhan. Nanti di akhir dunia kamu datang dan bilang, "Cie, selamat, tebakan kalian selama ini kalian benar." Kagak mungkin, kagak ada kayak gitu, kagak ada, kagak percaya gua, kagak ada pokoknya. Kagak ada modelan kayak gitu. Kagak ada tebak-tebakan Tuhan. Dia harus ngomong dia Tuhan. Kalau enggak tebak-tebakan. Karena hebatnya daripada kekristenan, mereka tanpa dikasih tahu kalau Yesus Tuhan, mereka bisa nebak. Mereka bisa tahu kalau itu Tuhan. Dan itu sangat luar biasa. Dan itu adalah sesuatu yang tak bisa kita pungkiri dan itu sangat tidak ada obeng. Itu nggak ada obeng guys. Mereka bisa tebak dan penulis dan murid-muridnya bisa tebak dia Tuhan tanpa dia ngomong Tuhan. Tapi yang mau kita kejar teman-teman, begitu Yesus bilang, "Ya Daman, kenapa nggak nyembah aku?" Ya kamu nggak bilang kamu Tuhan. Ya udah masuk neraka. Kagak bisa coy, kagak bisa. Kagak bisa lo. Jangan sembarangan lo. Jangan sembarangan lo masukin gua ke neraka lo. Kenapa? Lo sendiri, Lu sendiri yang bilang bahwa diri lu itu adalah hamba kan di dalam Kisah Para Rasul 3:13. Siapa yang salah sekarang? Oke. Terus lu sendiri kan yang bilang hidup yang kekal itu mengenal satu-satunya Allah, yaitu Bapa. Siapa yang ngomong gitu? Siapa yang ngomong kayak gitu? Lu kan? Oke. Lu juga bilang di dalam Matius 7:22. Bukannya berkata kepadaku Tuhan Tuhan. Nah, gua kagak ngomong Tuhan. Dan bermujizat di atas namaku. Gua kagak bermujizat di atas nama lu. Gua juga tidak mengatakan bernubuat di atas nama lu. Kagak ada gua ngomong kayak gitu, kagak ada. Lu bilang semua yang ngomong kayak gitu lu suruh enyah. Dan lu kagak pandang kan mereka yang ngomong kayak gitu. Oke. Terus apa lu menghakimi gua?
Nah, dia terdiam gara-gara Matius 7:22. Selanjutnya ditanya lagi, "Man, ya kenapa gak nyembah gua?" Ya, sesuai segala info yang udah lu berikan, kagak ada satu indikasi bahwa lu Tuhan. Dan selanjutnya, andai kan lu sekarang Tuhan ya, ya udah gua aman dong. Hah? Kok bisa? Kok bisa lu aman, Man? Lu nebus dosa manusia atau nebus dosa Kristen? Ah, gua nebus dosa manusia. Nah, lu nebus dosa manusia kan? Kagak nebus dosa Kristen doang kan? Nah, dibalik semua apa yang lu katakan itu, gua manusia bukan? Manusia dong. Akan tetapi ketika gua manusia, kira-kira gua udah ditebus belum? Udah dong. Nah, aman. Oke, kita udah ditebus dan kita aman daripada siksanya Yesus. Oke, kita aman daripada semua itu. Tapi yang jadi masalah Kristen. Kenapa Kristen menjadi masalah? Dan itu menjadi masalah yang sangat besar. Si Andri Tunggal misalnya ya. Si Andri Tunggal misalnya itu menjadi masalah besar. Karena di dalam Islam langsung tegas mengatakan bahwa di luar yang menyembah Allah itu adalah berhala. Fa innama ta'buduna min dunillahi awsana. Nah, itu yang kemudian lu harus tahu. Apapun yang disembah selain Allah itu adalah berhala. Dan Allah menandai mereka dengan kata-kata kufar. Oh, berat itu kata-kata kufar, guys. Artinya berat bagaimana? Berat konsekuensi daripada kata-kata kufar. Arti kufar itu adalah orang yang tidak diridhoi Allah. Dan ganjarannya masuk neraka. Dan sistem di Islam pertaubatan. Sistem di Islam balik kepada Tuhan dan bertaubat dan menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Masalahnya kalau kita balik, Kristen salah Tuhan. Ternyata Yesus bukan Tuhannya. Di dalam dunia capek banget debat. Di dalam dunia capek banget reaksi. Kayak si Andri Tangtung. Tiba-tiba sampai sane. Tiba-tiba sampai sane. Tuhannya udah bukan Yesus. Mulai kemana lu? Mulai kemana? Karena dalam hadis Nabi aja dijelaskan semuanya. Apa dijelaskan di dalam hadis Nabi? Bahwa setiap orang yang menyembah selain Allah, mereka nanti di hari kiamat akan mencari alihah-alihannya. Apa itu alihah, Bang Daman? Alihah itu adalah tuhan-tuhan yang mereka sembah selain Allah. Dan mereka yakini bahwa itu adalah Tuhan yang benar. Setelah kemudian mereka yakini itu sebagai Tuhan yang benar dan mereka menghambakan diri kepada hal tersebut, padahal tidak ada satu pemberitahuan apapun daripada Tuhan kepadanya. Melainkan itu hasil daripada terkaan belaka, disebutkan di dalam Al-Maidah. Setelah kemudian disebutkan di dalam Al-Maidah, itulah yang membuat mereka tidak dimaafkan karena petunjuk telah begitu banyak Allah sampaikan. Allah mengumpamakan mereka, masaluhum kamasalil ladzi istawqada naran falamma adaa'at ma hawlahu zahaballahu binurihim wa tarakahum fi tughyanihim ya'mahun. Tepuk tangan buat Bang. Mereka itu bagaikan orang yang menyalakan api kemudian untuk mencari cahaya. Ketika api itu menyala dan cahaya itu ada, lalu mereka kabur dari cahaya itu. Nah, ini yang bikin otaknya agak selek nih. Itu yang bikin mereka agak selek ya guys ya. Udah dapat petunjuk mereka kabur. Sama seperti dalam case ini ada Ustaz Felix, ada Raymond, ada Bintang Emon. Tapi si wanita ini belum kunjung belum kunjung mendapati hidayah. Semoga suatu saat Allah hidayahkan hidayah terbaik untuk dirinya. Kenapa? Kayaknya gimana banget. Iya, kayaknya gimana banget gitu, menghambakan diri kepada satu Tuhan yang tidak ngaku Tuhan. Huhui, masa sih? Padahal Saifuddin Ibrahim telah mengingatkan kita tentang ini. Saudara-saudara nggak usah masuk Kristen. Di Kristen aja banyak penipu. Di Kristen saja banyak sekali yang menyakitkan hati saya. Tuh, ada satu nasihat daripada Engku Zainuddin. Apa nasihatnya? Ya udah, nggak usah ke Kristen dah. Ya, nanti kalian pusing. Yang perlu kita baca di tagline-nya tuh nggak apa teman-teman? Kalau seandainya Yesus benar, kita masih selamat karena penyelamatan mencangkup seluruh manusia. Masalahnya tidak mengatakan penyelaman itu hanya terkhusus kepada Kristen. Kagak ada yang ngomong kayak gitu. Tapi kalau mereka salah pilih Tuhan,
ingatlah azab Allah sangatlah pedih. Allah pernah menyebutkan dalam satu firman, dan ini membantai seluruh pemikiran manusia. Di balik firman ini Allah sebutkan di dalam Al-Fatir 37. Apa bunyinya? Allah sebutkan di dalam Al-Fatir ayat 37. Apa yang Allah sebutkan? Wa hum yastarikhuna fiha Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkara wa ja'akumun nadir wa fudhuqu fama lidh-dhalimin minan nasir. Enggak kelihatan guys, sorry. Apa yang dikatakan oleh Allah kepada mereka? Mereka berteriak di dalam neraka. Dan apa yang mereka teriakkan di dalam neraka itu udah tidak menjadi arti yang baik lagi bagi mereka. Itu yang mereka harus waspada. Mereka berteriak. Apa yang mereka teriakkan dalam neraka? Andri Tunggal berteriak nanti. Apa yang mereka teriakkan? Ya Allah, hidupkan kami sekali lagi untuk menyembahmu, karena kami telah memilih Tuhan yang salah. Bahkan kami bikin channel kayak Andri Tunggal tuh demi menunjukkan kesesatan. Demi dia nunjukin kesesatan, dia bikin channel hanya untuk memfitnah Tuhan. Hidupkan kami sekali lagi ya Allah. Emang buat apa gue hidupin lu? Gue mau hidup sekali lagi buat nyembah lu ya Allah. Maka aku akan berlaku seperti halnya aku berlaku dahulu. Aku akan merubah itu dan aku akan menyembahmu. Allah mengatakan kepada mereka. Yang mereka katakan kepada mereka, "Woi, sadarkah engkau? Bukankah aku telah memberikanmu umur yang cukup? Umur yang cukup telah kuberikan Andre Tangtung. Bukan untuk beragama Islam. Jadi buat apa Tuhan? Buat apa?" Allah jawab dalam ayat tersebut, untuk kamu dapat berpikir andaikan kamu mau berpikir. Luar biasa bukan? Allah mengatakan gini, dalam kamu wahai manusia mencari aku, kamu tuh kagak perlu terus baca Al-Quran. Tinggal kamu pusatkan diri bahwa setiap segala sesuatu yang ada di muka bumi ini tidak patut untuk kemudian kamu katakan Tuhan. Lalu kenapa dirimu sendiri justru menyembah segala sesuatu yang bukan aku? Lalu ketika kamu pede menyembah segala sesuatu yang bukan aku, bahkan dirimu mengkonfirmasi itu tidak patut untuk disembah, lalu kenapa kamu membantah setiap petunjuk yang kutunjukkan kepadamu? Dan setiap petunjuk itu adalah menjadi buah pikir terhadapmu. Tapi diri kamu sendiri yang menolak hal tersebut. Itulah yang membuat kamu hari ini berada di sini. Kenapa kemudian kamu berada di sini? Ya karena ini kemauan kamu. Kamu yang minta loh, aku hanya mempenuhi. Aku katakan kepada orang Islam kufar yang menyembah selainku adalah sedang memfitnahku, dan mereka kufar, keluar daripada jalanku. Tapi setelah kemudian dihadirkan kebenaran kepada kalian, kalian kabur dari kebenaran. Justru kalian bikin channel untuk membantah kebenaran. Sama seperti kayak Andri Tunggal. Dia membantah kebenaran tuh. Setelah itu kalian menuntut untuk hidup. Kagak usah baca Al-Quran. Lu tinggal mikir apa yang patut lu tuhankan di dalam otak lu, dimana lu lihat experience lu terhadap dunia, tidak ada yang patut disembahkan. Lalu bagaimana kamu bisa mengimani Tuhan yang punya ibu gitu? Gimana? Cara lu imani Tuhan punya ibu itu gimana? Aku itu sang tunggal. Sang tunggal itu nggak punya keterbutuhan kayak kalian. Lahir butuh kepada sesuatu asbab yang membuat kalian lahir. Agak adil. Itu kan? Nah, jadi tagline-nya yang harus kemudian Allah beritahukan kepada mereka bahwa pikirkan lagi. Kagak usah baca Al-Quran. Lu duduk termenung satu waktu. Setelah itu lu pikirin dah. Andaikan aku harus bertuhan di luar agama dan kitab suci apapun, Tuhan yang seperti apa yang harus aku pilih? Tuhan yang berwujud manusia, atau Tuhan yang gak berwujud seperti Islam yang tidak nampak namun ada dalam teologi mereka, ataupun Tuhan yang dengan begitu banyak rupa seperti keyakinan Hindus, atau seperti pemusatan diri kepada puncak spiritual sama seperti Buddha? Dan seperti apa ini? Andaikan aku harus mencari dirimu Tuhan. Abaikan semua itu dan kamu berpikir,
mencari satu klausa prima, Anda kan harus bertuhan, maka saya yakin kalian akan mengatakan bahwa Tuhan itu pasti berbeda dengan makhluknya. Dan itu pasti keluar dari mulut kalian. Dan kalian kagak bisa pungkiri itu. Sekalipun kalian dihadirkan dengan begitu banyak dalil tentang Tuhan seperti ini dan seperti itu. Dan itu yang harus kalian pertimbangkan. Namun masalahnya Al-Quran telah menyemat, Tuhan itu tidak serupa dengan apapun. Laisa kamitslihi syai'un. Dan kebetulan itu ada di dalam Al-Quran. Nah benar Allah dan segala firman. Itu yang kemudian kalian harus tahu. Di dalam Al-Quran menyebutkan itu. Maka kalian tidak akan menyembah selain Allah. Jadi tagline, kalau seandainya Kristen benar kita masih aman karena nebus dosa manusia, katekismus juga bilang kita aman, jadi aman. Tapi kalau lu Andre Tunggal salah pilih Tuhan mampus lo, dipanggang lo. Jadi barbeque lo, kena panggang lo, mampus lo. Lanjut. Parent ini adalah sebuah perkataan yang terlihat benar-benar tidak punya sebuah background kekristenan yang kuat dalam hal memahami ajaran atau memahami apa yang kemudian menjadi doktrin dari kekristenan itu. Ya udah, lu paling paham dah, lu paling keren dah, lu paling keren. Apapun itu pokoknya lu paling keren dah Andre. Ya, lu paling paham sendiri. Jadi sehingga Parent itu ngomong ya bahwa kalian kan domba tersesat, tapi kalian juga langsung kan ditanyain sama bintang Emon, jadi kita nih diselamatkan juga, iya katanya. Nah jadi maksudnya tanpa ada sebuah penjelasan yang berarti Parent itu kemudian ini orang kagak setuju guys dengan statement daripada ladies tadi. Kalian kan domba tersesat, tapi kalian diselamatin Tuhan Yesus. Kalian diselamatin sama Tuhan Yesus nanti. Si tai kucing ini dia kagak setuju nih. Apa yang dia nggak setuju? Bahwa kita ini terselamatkan. Iya, dia maunya bahwa Muslim ini kagak pernah selamat. Emang udah dendam kesumat nih orang. Udah makodondi sama seluruh Muslim lagi. Emang udah dendam kesumat nih orang. Sama Muslim dan semuanya ya. Oke, fine, kita terima dah apa yang di statementkan sama dia. Tapi bukankah dia lupa sama hal ini? Sekarang gini guys, ini hasil rapat daripada Bapak Gereja masalahnya ya. Hasil rapat daripada Bapak Gereja menyematkan kata ini nih. Nih, katekismus. Ini katekismus yang nyetak nih bukan sekelas santri tunggal. Jemaat biasa, jemaat yang agak ada bego-begonya sedikit. Nah, bukan sedikit, banyak. Itu yang harus kemudian dia tahu sebenarnya, tapi dia kagak mau tahu. Masalahnya itu. Ini lu baca nih segede-gedenya nih, hubungan gereja dengan umat Islam, namun rencana keselamatan juga merangkum mereka. Mampus lu. Kecewa lu kan sekarang? Kecewa lu kan sekarang? Hah? Kecewa lu kan sekarang? Gua gebuk lu. Nah, itu yang kemudian lu harus tahu ya, bahwa mencakupi adalah umat-umat Muslim. Lalu Andre Tunggal dia ingin membantah statement yang tadi dengan mengatakan bahwa ya umat Islam enggak selamat dah. Yang selamat kami doang. Tidak bisa, tidak bisa. Yesus menebus dosa manusia. Kagak nyebut nebus dosa Kristen doang, kagak ada. Nggak usah ngadi-ngadi dah lu. Nggak usah ngadi-ngadi lu. Nggak usah ngadi-ngadi lu. Lu kira gue kagak tahu? Nggak usah ngadi-ngadi dah lu. Nggak usah ngadi-ngadi. Itu yang kemudian lu harus tahu ya. Nah kita simak lagi nih orang ngomong apa? Mengatakan bahwa dia termasuk salah seorang yang tidak, yang makanya saya bilang awam dan lugu ya. Awam dan lugu kata dia. Huhui, masa sih? Masa sih kenapa lo? Kenapa ya dia Tunggal? Lu punya dendam pribadi? Kenapa? Kayaknya gimana banget? Nah, kenapa lo? Kayaknya lu kayak punya dendam pribadi lo, kagak mau ada yang diselamatkan. Masalahnya, Andre, ya masalahnya rencana keselamatan itu mencakupi umat Muslim. Itu bapak-bapak gereja pendahulu tuh yang ngomong, yang nyiptain katekismus tuh bilang bapak gereja yang lu marahin. Ngapain lu marahin kami itu? Hah? Gua ketutin pala lo. Nah, jadi yang paling perlu kita mau katakan bukan soal keselamatan itu yang menjamin, tapi iman kalian sendiri yang agak aneh cara ngejabarin. Pertama, penyebutannya menebus dosa orang yang percaya Kristus. Kagak ada. Disebutkan dalam kitab kalian menyelamatkan dosa manusia. Manusia bukan? Manusia. Siapa bilang kami kucing? Emang kami ini toke? Kagak ada kami manusia Nah, kami manusia, kami tetap tertebus. Terus katekismus juga menjadi pendukung.
Jadi apa yang lu bilang cewek ini merupakan orang yang awam? Tidak. Dia orang yang pinter. Secara tidak langsung dia bisa tahu itu ada katekismus gereja nih. Katekismus gereja yang menuliskan bahwa rencana keselamatan mencakupi seluruh umat manusia. Nampak aja lu. Berarti lu yang on nih. Lu yang bego nih. Terima nasib lu. Protes Tuhan lu. Protes bapak gereja. Kalau bilang Muslim itu bisa selamat, bapak gerejanya yang dulu-dulunya tuh. Ya, jadi jangan sok tahu lu. Kok nggak protes Yesus? Yesus, kenapa? Apanya kenapa? Kenapa lu kagak nyebutin nebus dosa Kristen? Kenapa lu nyebutin menebus dosa manusia? Nih gua susah nih di reaction sama Daman nih. Kagak bisa jawab gua. Kenapa gua kagak bisa jawab? Susah gua jawabnya. Karena lu sendiri yang bilang nebus dosa manusia. Mau Hindu, mau Buddha, apapun itu manusia. Itu yang menjadi masalah terbesar gua. Itulah yang membuat gua itu kagak bisa jawab di balik hal itu semua. Itulah yang membuat gua agak capek kalau debat kayak gini kan. Aku aja Andre. Segalanya kitab lu sendiri adalah musuh terberat lu sebenarnya. Dan lu harus yakin itu. Lu nggak bisa bantah itu semua kan? Oke, mari kita dengerin lagi. Ini orang ngaur ngidul kayak mana lagi nih. Oke, dengerin. Kamu, jadi kita nih diselamatkan juga, iya katanya. Memang. Nah jadi maksudnya tanpa ada sebuah penjelasan yang berarti. Kagak ada yang perlu jelasin. Kagak ada, nggak usah ngadi lu. Kenapa? Yesus kagak ngomong. Ya, lu mau memvonis, Yesus kagak vonis, mampus lu. Iman lu sendiri itu yang membela kami, mampus lu. Kalau kami aman, kalau kalian kagak aman. Kalau Tuhannya bukan Yesus, mampus lu. Nah, Feren itu kemudian mengambil kesimpulan sendiri dan saya rasa tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia termasuk salah seorang yang tidak, yang makanya saya bilang awam dan lugu ya. Saya tidak menyalahkan seorang Feren dalam hal ini karena menurut saya ya sejauh itu kagak ada yang harus nyalain Feren. Lu yang harus disalahin. Cuman lu aneh. Lu ngomong di balik apa yang nggak pernah disampaikan Yesus. Orang yang sampaikan Yesus nembus dosa manusia kok. Lalu di mana salah Feren? Kagak ada. Orang Feren yang bilang, "Iya, kalian juga diselamatkan." Kenapa? Ya Yesus nembus dosa manusia. Ya kan? Kagak usah ngadi-ngadi dah lu. Gua gebuk pala lu. Itu yang kalian harus terima. Alasan guys. Kenapa? Itu yang kalian harus terima ya. Ngomong ya bahwa kalian kan domba tersesat, tapi kalian juga langsung kan ditanyain sama bintang Emon, kamu jadi kita nih diselamatkan juga, iya katanya. Nah jadi maksudnya tanpa ada sebuah penjelasan yang berarti, Feren itu kemudian mengambil kesimpulan sendiri dan saya rasa tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia termasuk salah seorang yang tidak, yang makanya saya bilang awam dan lugu ya. Ya lu aja paling bener dah. Seorang Feren dalam hal ini karena menurut saya ya sejauh itulah yang bisa Feren, memang itulah personanya dia ya. Jadi disclaimer ini adalah disclaimer yang dimulai dengan sesuatu pengingat buat kita semua bahwa ini adalah bagian dari entertainment teman-teman. Karena ini bagian dari entertainment, jadi maksudnya adalah teman-teman jangan terlalu berharap berlebihan dengan apa yang kemudian disampaikan atau perwakilan dari Kristen sebagaimana yang dimunculkan dalam diri seorang Feren ini. Jadi kehadiran Feren ini buat kepentingan entertainment itu adalah menjual. Kenapa menjual? Karena dia lugu, dia awam soal agama dan mudah untuk didakwahkan. Jadi pertama, ini adalah bagian dari sebuah tayangan entertainment. Jadi butuhnya Kristen yang kita bilang kagak ngerti Kristen. Kristen yang ngerti Kristen aja udah Kristus 2. Lu apa kabar? Lu tahu Kristus lu ada 2 tuh dalam Bible. Lu kagak tahu itu. Oke. Yang kedua, kehadiran Feren di sini mewakili persona yang menjual Kristen yang lugu, awam soal agama, mudah untuk didakwahin. Oh, maksudnya dia mau bilang, kalau berani ngundang yang kompeten dong. Oke. Siap. Andre tunggal aja, nggak usah jauh. Lu main online aja sama Bang Juma berani kagak lu? Adu dalil lu sama dia. Bahas masalah 2 Kristus saja. Ada satu Kristus yang bertemu dengan Paulus yang bangkit dari kubur. Ada satu Kristus yang disebutkan dalam kitab lu, dagingnya gak akan pernah binasa. Itu satu. Berarti salam 2 Kristus. Wow. Tangan.
Dan itu adalah merupakan fakta pahit yang harus lu terima dengan mentah-mentah. Jadi ujung-ujungnya kesimpulannya, tahu nggak apa Dre Tangtung? Kesimpulannya, salam 3 Tuhan, salam 2 Kristus, salam ngaku 1. Itu yang kalian harus terima. Dan kalian nggak akan bisa kabur dari itu. Oke, sekarang gini, ini secara tidak langsung ingin ngasih tahu kepada kita ya teman-teman ya. Kalau bisa ngundang yang kompeten, jangan ngundang-ngundang kayak cewek kayak gini, dia nggak bisa apa-apa. Yang bisa Andri Tangtung dah. Pendeta dah, undang pendeta. Udah berapa kali dibal-balin sama Bang Juma? Dibal-balin sama Bang Juma sampai kagak bisa ngomong tuh orang. Karena yang dibawa Bang Juma dalil sesuatu yang ada di kitab mereka. Andaikan salah bilang, tunjukkan kesalahannya di mana. Tapi sampai sekarang belum ada yang dapat mengalahkan Babang Juma. Itu yang membuat Bang Juma menjadi sangat luar biasa. Semoga beliau kemudian diberikan kesehatan selalu, kebonditan dengan segala data-data daripada kekristenan, bukan daripada Islam, daripada kekristenan toh. Yang itu menyematkan pembuktian bahwa kitab kalian itu tidak lagi asli. Dan terlalu banyak penyelewengan yang terjadi di dalamnya yang kalian harus terima. Harus terima lo no. Ya, lu harus terima. Lu mau ngomong gimana pun itu udah ada di dalam kitab lu. Masalahnya rekodnya ada di kitab lu. Isa Al-Masih, Mekah, Ka'bah, Ibrahim ke Ka'bah, semuanya ada. Lu mau bantah gimana? Lu mau sosokan gimana lagi? Kagak ada. Jadi secara tidak langsung udah Ustadz Felix, Raymond nih undang nih Andri Tangtung. Tapi ngundang saya. Gua mau bantai dia bukan pakai ayat, tapi pakai filsafat. Nah, undang aneh, undang dia. Dia mau diundang tuh kayaknya tuh, mau pansos dia tuh. Gua jabanin pakai filsafat. Gua kagak bawa Al-Quran, gua kagak bawa Bible. Gua main filsafat aja sama lu. Gua gak akan bahas Tuhan lu. Gue cuma bahas naturalnya manusia dalam mencari Tuhan itu seperti apa. Karena lu kagak bisa pungkiri, kitab lu menuliskan tentang seorang manusia punya legenda di mana dia dituhankan di dalam masanya. Dan itu dinobatkan menjadi Tuhan dalam rapat konsili sama kayak pilkada. Ini yang bikin aneh sebenarnya ya. Dan ini tidak lepas daripada fakta pahit yang kalian harus telan, bahwa Tuhan kalian dilantik di dalam legenda sejarah. Itu yang jadi aneh. Tuhan punya legenda aneh. Lalu apa beda sama Nyi Roro Kidul no? Kagak ada beda. Sama aja. Kagak ada beda. Tuhan sama Nyi Roro Kidul punya sejarah. Tuhan punya sejarah, punya opung, punya punya bibi itu. Itu aneh. Tuhan punya bibi itu, lu bisa nerima gimana itu? Makanya itu untuk menunjukkan sesuatu kesalahan di dalam pola pikir lo ya, Andri Tangtung. Oh gini, Andri Tunggal ngemis minta diundang ternyata. Oke, siap. Oke lah, kita lanjut lagi ya guys ya. Ini orang pada ngomong apa? Lanjut. Seharusnya kita itu tidak berharap lebih banyak dari seorang yang kemudian karena memang dia tidak mewakili, dalam arti tidak bisa mengimbangi diskusi yang memang cenderung kepada pembahasan. Ngimbangi diskusi kayak gimana Andri Tangtung? Gua gebuk lu sumpah. Pengen banget gua gebuk lu. Kenapa gua gebuk? Lu kagak lihat tadi data yang gua tampilin nih. Data yang gua kasih nampak ke depan biji otak lu nih. Iman Katolik coy. Lu yang lu protes tadi adanya keselamatan ke Kristen kan. Ini KGK Katolik. Dan itu lebih awal ditulis daripada isi otak lu sekarang. Daripada sok tahuan lu. Jadi ini fakta yang memang pahit, Dre. Ini faktanya pahit, Dre. Tapi lu harus telan. Sepahit apapun itu, Dre, lu harus telan. Ya, bisa ya telannya. Ini yang sebenarnya lu harus telan, Dre. Walau bagaimanapun kisahnya, Dre, Tangtungnya. Oke, kita lanjutin. Nah, undang ketemu Ustadz Peli, ketemu gua dah. Undang Kodondi. Mungkin keren nih. Bisa kita pertemukan. Mungkin dalam momen ini dia bisa ketemu sama Kodondi, ini keren. Nah, bisa ketemu sama Kodondi. Nah, di sini apa nggak kena bal-balin, harga diri hilang semua. Mampus loh. Diskusi yang memang cenderung kepada pembahasan tentang Islam di dalam tayangan ini ya. Nah, cuman karena menghadirkan seorang tokoh Kristen, disitulah saya tertarik. Karena apa? Karena dalam hal ini Feren itu diharapkan mewakili seorang Kristen, tetapi dia tidak
ya memang bukan bidangnya dia begitu. Nah, makanya saya mengatakan perlu ada pembanding untuk kemudian memunculkan narasi kekristenan. Pembanding narasi kekristenan, pembanding apa lo? Ini kagak cukup nih. Ini kagak cukup. Yang tadi katekismus KGK 841 ini kagak cukup. Fakta pembanding apa? Yang nulis katekismus bukan Wak Limah coy, bukan. Ya, bukan Wak Limah. Yang nulis katekismus gereja Katolik adalah orang-orang yang lebih dulu paham Kristen daripada lu. Jadi lu kagak usah ngadi-ngadi lu. Hah? Kagak usah ngadi-ngadi lu, nggak usah sosokan pinter lu, kagak usah sosokan pinter dah lu. Nggak usah sok keren. Paham ya? Kagak usah sok keren lu. Apa yang disampaikan Feren? Udah jelas katekismus ngomong gitu. Lu mau bantah gimana lagi? Kagak ada bantahan. Terima, telan mentah-mentah. Makan tuh kebenaran. Makan tuh kebenaran, pahit memang, tapi lu harus telan. Nah, lanjut, ngomong apa lagi nih anak? Tenan, sebagaimana apa yang sedang mereka bicarakan. Nah, kenapa topik-topik seperti ini menarik untuk dibahas sekarang? Karena teman-teman kalau perhatikan belakangan ini sedang ramai tentang fenomena login, ya, fenomena syahadat, fenomena mualaf. Itu bukan fenomena ketika manusia yang udah bosan dibohongi, Tuhan punya legenda, Tuhan punya uak, Tuhan punya opung, Tuhan punya paman. Itu udah capek. Tuhan punya paman tuh udah capek mereka sama pemikiran itu. Makanya mereka kembali kepada keimanan yang sebenarnya. Seperti yang disampaikan oleh pendeta Saifuddin Ibrahim. Saudara-saudara nggak usah masuk Kristen. Tuh, kurang jelas apa lagi? Huhuy, masa sih? Tuh, kurang jelas apa lagi? Apa yang lu mau? Semua udah tertera, semua udah tertulis dan udah diucapin sama pendeta Saifuddin Ibrahim no. Dan narasi-narasi serupa yang Jadi login itu bukan fenomena, tapi kewajaran daripada manusia kalau udah mau pakai otak. Nah, kalau nggak pakai otak ya kayak lu, selamanya bakal gitu. mengatakan bahwa misalnya ada Ustadz Dery Sulaiman yang mengatakan bahwa semua akan mualaf, ya, misalnya Richard Lee, Bobon, nanti Densu, nanti Hotman Paris, Ahok juga katanya akan mualaf gitu kan. Itu menurut kata-kata Ustadz Dery ya. Ahok bakal mualaf. Wah, hati-hati guys, hati-hati. Ini bukan seujon. Nah, teman-teman, ya silakan aja. Bukan seujon. Karena mungkin ya mereka ini rentan menjual agama lah. Gimana maksudnya rentan menjual agama ini ya? Fenomena yang aku ceritain ini fenomena belibet gua. Fenomena yang kerap terjadi di dalam dunia debat lintas agama di TikTok. Bayangin. Mereka demi koin, demi uang, mereka jual Tuhan. Artinya gimana jual Tuhan? Video live Bang Zuma di TikTok. Mereka siarin di komal mereka dengan menyamar menjadi muslim demi koin. Secara tidak langsung gini, di mata Kristen Bang Juma sedang memelintir ayat Alkitab versi mereka. Padahal itu kagak ada pembuktian di mana yang dibaca Bang Juma tidak ada yang ditambahkan, tidak ada yang dilebihkan. Tapi mereka sendiri itu kedunguan mereka. Mereka sendiri yang mengatakan seakan-akan Bang Juma itu mencomot-comot. Huhuy, masa sih? Itulah kebodohan mereka yang tak kunjung sembuh. Dan itu sudah mendarah daging daripada mereka, yaitu rentannya tidak mau menerima kebenaran. Itu yang mereka harus terima. Itu live-nya Bang Duma di live-nya mereka demi koin. Berarti sungguh sangat munafik mereka mengatakan Bang Juma seperti ini seperti itu, tapi demi uang mereka siarkan Bang Juma dan didengarkan oleh muslim, didengarkan oleh Kristen dan memberikan gift demi duit. Seharusnya kan gini ya, contoh gini. Ada live-nya Edis misalnya sekarang yang lagi menjual, ya, ngejual, memfitnah Islam. Saya nih demi duit saya live-kan Edis di channel saya, ataupun saya live-kan di TikTok-nya saya demi gift-nya daripada orang yang ada di sana. Di mana harga diri saya? Hah? Di mana kekukuhan iman saya yang membela Tuhan habis-habisan, tapi demi uang saya jual Tuhan? Tapi itu berlaku di Islam, kagak berlaku di kekristenan. Itulah yang gimana aneh, ya kan? Nah, itulah yang membuat fakta lapangan saja mereka berani menjual agama. Sekarang Ahok juga, aku juga gimana? Boleh nggak sih seujon? Agaklah, anggapnya lah gue seujon dah. Takutnya ini hanya demi politik.
mereka jual ketuhanan mereka. Karena Ahok ini merupakan orang yang taat beribadah. Nah, jadi hati-hati dengan semua ini ya. Munafik-munafik dari Islam kayak Ade Armando aja banyak, kayak Kumaila Hakim aja ada. Masa yang kayak gitu kagak ada? Kagak mungkin dong, ya kan? Nah, kira kita bisa ketipu? Kagak bisa. Kagak bisa ketipu dah kita. Nah, tapi daripada hal tersebut, bisa nggak kita yakini kalau ini benar? Wah, gua agak takut ya guys ya. Tapi kalau dia mualaf, paling kita ucap alhamdulillah, tapi kita mewanti-wanti dengan penuh aja ya. Mungkin itu sarannya buat kita semua ya. Jangan sampai ketipu ya. Nanti begitu diangkat jadi pemimpin, wah, lock out dia. Hah? Andaikan ada peraturan perundang-undangan sama seperti kayak Spanyol ya. Andaikan berpindah agama itu si pemimpinnya kepada agama yang baru, nah itu presidennya langsung dilengserkan. Itu kalau peraturan mereka. Kita gitu juga ya, bikin peraturan kalau dia pindah agama, presiden atau gubernur pindah agama wajib turun daripada presiden. Nah itu kayaknya harus dibukukan deh. Aja kalau memang Ustadz Dery mau ngomong begitu. Cuman yang saya tidak senang adalah ketika muncul ada pihak-pihak yang kemudian seakan-akan mengamini narasi demikian dan mereka melakukan yang namanya dendam kesumat lo. Lihat nih apa yang dia tampilin, Donditan. Emang diril dendam kesumat. Diajak debat kagak pernah mau. Sok keren di komalnya sendiri. Hah? Gue gebuk balik lo. Sok keren boleh, tapi terima dong. Tadi lu bilang nggak kompeten si Feren. Lu yang kompeten. Ayo debat Marco Dondi no. Kagak mau lo. Hah? Kenapa biji lu hilang? Kalau diajak debat Marco Dondi nah. Hah? Hah? Keberanian lu ciut 3 kali loh diajakin depan sama Kodondi, masih aja lu apa ya? Masih aja sok keren monolog ngomong cuma berani di channelnya lu. Ayo debat. Feren kagak kompeten. Siap, gue terima dah kagak kompeten. Lu kan kompeten nih Kodondi. Ayo difasilitasi coy. Kagak apa ya? Kagak dibiarin lu lapar dah. Kagak dibiarin lu lapar sama Kodondi. Kagak ada. Difasilitasi, hotelnya dibayarin. Lu debat sama dia. Gimana lagi? Tapi lu bacot lu, gue kesel banget ya. Gue kentutin, gue gebuk. Mampus. Oke, kita dengerin lagi nih soal Kodondi. Ini yang seru nih. Dendam kesumat dia. Untuk membuat orang itu masuk Islam. Tapi cara dakwahnya itu adalah dengan cara mengkritik Kristen, ya. Cara bukan kritik tai kucing. Gua kesel banget. Kalau ini sampaikan sama Kodondi kagak ada buktinya, kagak ada datanya, cuma bilang wah Kristen nyembah manusia gini. Oke. Tapi ini sampaikan ada datanya. Gimana? Lu bantah dong data itu. Ini bukan mengkritik. Ini ngasih tahu. Apa yang Kristen nggak tahu inilah kebenaran. Gitu. Kalau lu menganggap itu salah, datang. Jangan keluar-keluar di tempat lu sendiri. Kasih tahu pemikiran Kodondi salah kan bisa. Gimana sih? Dakwahnya mengkritik Kristen, cara dakwahnya itu mengkritik Alkitab Kristen dan seperti dilakukan oleh orang di depan ini ya. Donditan yang dianggap sebagai seorang yang jenius. Yang memang jenius lu aja yang bego dari dulu tuh. Nah, lu harus terima itu dah. Nah, gua kentutin pala lo. Lu harus terima itu fakta. Kenapa gue bilang fakta? Karena lu diajak debat, difasilitasi lu kagak mau Sok-sokan lagi. Sok keren lu. Ini yang bikin kita agak kesel sama nih orang. Kritik Alkitab, mengkritik kekristenan. Nah, makanya kemarin di sebuah di sebuah kolom community saya bikin satir tuh. Kalau ada Dandiman misalnya yang katanya mengkritik Islam, mengekspos kesalahan di Quran, apa nggak bakal demo semonas ya? Kalau misalnya kritik Quran, nggak usah Donditan deh, sama gua mau nggak? Gua nggak akan tanya ke Kristenan. Oh boleh lah, gua tanya dong. Masa kita nggak nanya? Sama gua dah. Lu tanya Al-Quran, lu tanya hadis, lu tanya apapun sama gua jabanin semuanya. Gua jabanin semuanya. Apa yang menjadi pertanyaan lu, gua jawab semuanya. Dan gua jawabnya versi logika. Dan itu masuk ke otak lu. Gua yakin dan gua jaminin. Tapi gua 3 pertanyaan terhadap kekristenan yang lu harus jawab. Dan itu pertanyaan logika tanpa dalil Alkitab. Ayo, kalau berani lu. Berani gak lu?
Paling gua tanya validasi kitab suci lu dari mana? Bukan sejarah yang gua tanya. Secara otak lu di tahun 2025 lu diberitahukan sesuatu yang nggak pernah lu lihat. Sesuatu yang kagak pernah lu saksikan. Tapi lu bisa katakan ada. Lalu di mana beda dengan segala legenda tentang Tuhan selain daripada kekristenan? Di mana setiap agama juga punya legenda ketuhanannya. Lalu apa beda Tuhan lu dengan Tuhan yang lain yang berada di dalam sejarah juga? Jelas-jelas Allah mengatakan, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard, aku yang menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di dalam keduanya. Tuhan bilang ngomong gitu. Tuhan bilang ngomong gitu, doi. Tuhan bilang gitu. Ketika Tuhan berani ngomong kayak gitu, apa yang ada di dalamnya? Yesus lu ada di dalam bumi, masalahnya no. Tuhan-tuhan yang disembah selain Allah itu dalam bumi semua. Ada sejarahnya, mu Zeus, mu Hera, mu Hades, mu Horus, mu Mitra, tuh dewa-dewa yang sama kayak dewa-dewa lu tuh. Ada dalam bumi, Tuhan di luar bumi. Gimana Tuhan punya masa lalu? Aneh. Gimana secara lu berpikir? Gua gebuk juga ya. Ya. Ini bukan soal demo Semonas. Kami berani mempertanggungjawabkan Al-Quran. Kalau lu mau bahas silakan. Bikin satu konten. Di balik semua unek-unek lu terhadap Al-Quran, gua jabarin semua. Apa yang lu mau? Begitu banyak konten gue yang kritisi lu. Isinya semua yang gue jabarin. Ketika lu bertanya hadis, gue jawab. Ketika lu bertanya Al-Quran, gue jawab. Gue jawab semua. Itu membuktikan bahwa gue tahu agama gue benar dari mana? Dari rasional. Nah, benar Allah dengan segala firman-Nya. Oke, buat teman-teman sekalian ya. Berhubung kita udah capek ya. Kita udah capek dengan semua ini. Dengan kebodohan daripada Andre Tangtung ya. Udah waktunya kita untuk pamit undur diri. Terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa titipkan komentar kalian apapun itu agar algoritmanya semakin naik. Dan buat kalian semoga sehat-sehat terus. Allah mudahkan rezekinya. Allah mudahkan umurnya. Jangan nanti kalian mati. Jangan. Oke, nasihat terakhir. Saudara-saudara nggak usah masuk Kristen. Di Kristen aja banyak penipu. Di Kristen saja banyak sekali yang menyakitkan hati saya. Bayangkan alat-alat di gereja saya ini yang baru saya beli diambil anak rohani saya. Sakit banget. Ya, si Yopi, Nobin kerjasama dibawa ke yayasan Bethesda katanya. Alat-alat di Kristen sudah banyak jahat. Nggak usah masuk Kristen karena orang-orang di Kristenannya banyak yang jahat. No. Dengan menipu gurunya ditipu. Itu di Kristen. Coba Tuh gurunya ditipu no. Tuh Nopin mana lu Nopin? Wah jahat lu Nopin, punya guru lu ambil. Capek dia beli, dia pakai uang tabungan itu Pin, pakai uang tabungan dia. Wah bahaya lu Pin. Wah nggak nyangka gua Pin. Bisa gitu ya lu Pin ya. Bisa gitu ya lu ya. Tega lu ya sama guru lu ya. Tega lu sama guru lu ya. Kasih balik tuh punya guru lu. Nah Kristen udah banyak yang jahat tuh katanya. Gak usah masuk Kristen, aneh. Nah, mampus kalian tuh. Udah gitu aja teman-teman ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa untuk dukungannya ada di rekening di bawah ini. Jangan lupa di screenshot. Jangan lupa untuk menitipkan sedekah jariah kalian berapapun itu. Dan itu menjadi kelancaran daripada dakwahnya teman-teman. Jazakallah, terima kasih banyak. Oke, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu di segmen selanjutnya, yaitu mereaksi setiap pemfitnah Tuhan semesta alam dengan menobatkan Tuhan ke maha-lemahannya. Maka wajib kita bantai. Pertama kita kentutin, apa? Kita hajar. Nah kita kentutin lagi. Nah, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.